Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Salitza Elmai, guru SDN Panyingkiran 2, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumedang. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kepala Sekolah SDN Panyingkiran 2 dengan Bapak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah dari SDN Panyingkiran 2, nama saya Muhammad Ma'ruf Ismail. Ya, baik. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara terkait tentang dilema etika. Bapak, selamat pagi Pak. Pagi. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali Bapak atas waktunya menyempatkan untuk wawancara ini. Saya awalnya mungkin mau bertanya kepada Bapak, pengalaman Bapak menjadi pimpinan di sekolah itu sudah berapa tahun Pak? Pertama di tahun 2020 saya mengawali karir di PLT Kepala Sekolah di SDN Sukawuni. Kemudian di tahun 2022 saya bertugas di SDN Panyingkiran 2 sampai sekarang. Ya, berarti sudah cukup lama ya Pak ya? Lumayan lah. Iya. Nah, mungkin saya mau konfirmasikan dulu ke Bapak, hal yang akan saya tanyakan sekarang ini kan berkaitan tentang dilema etika dan bujukan moral. Kalau dilema etika itu sendiri kan di mana kita dihadapkan suatu kasus yang kalau ke kanan benar nih Pak ya, tapi kalau ke kiri benar juga gitu. Kalau untuk bujukan moral itu lebih ke kanannya benar tapi ke kirinya salah. Jadi lebih ke hal-hal yang negatif gitu ya Pak ya. Nah, mungkin di pertanyaan yang pertama ini saya mau bertanya kepada Bapak, bagaimana sih Pak cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi mungkin bisa diceritakan juga yang kasus yang pernah Bapak temukan selama menjadi pimpinan. Khususnya di SDN Panyingkiran 2 ini. Ya. Kasus yang muncul itu diantaranya ada bukan bullying ya, tapi mengarah ke bullying gitu. Iya. Itu ada orang tua yang lapor anaknya katanya mengalami bullying di sekolahnya gitu, di kelasnya, dan itu kami segera menanggapi untuk kasus seperti tersebut. Oke, mungkin bisa dijelaskan, jadi orang tuanya datang ke sekolah gitu ya Pak ya? Jadi orang tuanya datang, sambil membawa anak ya, ke gurunya, kemudian dari pihak guru dibicarakan dengan pihak kepala sekolah, dan akhirnya nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak sekolah seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak nih dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah gitu ya, misalnya Bapak ini prosedur yang pertama itu yang Bapak lakukan pertama adalah apa ya Pak? Kalau menghadapi pertama untuk menghadapi seperti itu, saya mengidentifikasi dulu kasusnya seperti apa, itu dengan cara bertanya langsung ke guru kelas. Kan yang tahu di kelas adalah guru kelas begitu. Kemudian kita juga ngambil informasi dari orang tua yang bersangkutan, apakah betul seperti itu. Nanti bisa di cross check jawaban dari masing-masing untuk pertimbangan saya mengambil keputusan, biasa seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk kasus tersebut keputusan akhirnya bagaimana Pak? Kami juga mempertimbangkan di satu pihak untuk orang tua kami juga harus respon, ya. Tapi di pihak lain kami juga harus memberikan kepercayaan kepada guru kelas untuk mengambil keputusan. Akhirnya kami mengambil solusi untuk win-win solution. Jadi kedua belah pihak atau berbagai pihak itu Bapak itu utamakan semuanya bisa ya benar-benar diuntungkan gitu ya Pak ya, tidak diberatkan ke salah satu pihaknya ya Pak ya. Nah, adakah Pak tantangan selama Bapak mengambil keputusan misalnya biasanya dari pihak orang tua itu biasanya kalau anaknya merasa dibully itu merasa betul-betul dibully. Padahal kalau misalnya kita bertanya ke gurunya, nah emang anak tersebut ada semacam mungkin nakal di kelasnya, atau mungkin juga banyak diam begitu. Jadi sebenarnya orang tua inginnya merasa benar sendiri, tapi kami tidak seperti itu. Kami harus mempertimbangkan banyak aspek, terutama yang tadi itu orang tua juga merasa dapat
direspon, Iya. kemudian guru juga merasa tidak disalahkan. Ya, apalagi kan tumpang sebelah ya Pak. Jadi itu kan orang tua pasti membela anaknya gitu Pasti. ya Pak ya. Pasti. Sedangkan kita kalau di pihak guru dan kepala sekolah pasti harus netral kedua belah pihak gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau Bapak dalam pengambilan keputusan biasanya memerlukan rentang waktu atau jadwal-jadwal tertentu atau biasanya selalu mengambil keputusan langsung di tempat gitu Pak? Untuk kasus yang seperti itu, saya pribadi lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena kalau misalnya di kelas sudah tidak bisa diselesaikan, Iya. itu sudah masuk ke ranah kepala sekolah, artinya masalah tersebut mungkin saja bisa berlarut-larut, akan sangat berbahaya jika dilamakan. Biasanya saya langsung memanggil gurunya, langsung merespon orang tua, begitu secepat saya bisa. Oke, jadi ya tanpa bibu lagi ya Pak ya. Ya. Jadi memang betul-betul harus segera diselesaikan gitu ya Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor yang mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan? Banyak Bu ya, di antaranya pengambilan keputusan yang saya ambil, itu biasanya saya ngambil dari gurunya tersebut. Faktor guru jelas sangat dominan. Kenapa? Karena guru tahu tentang seluk-beluk di sekolah. Gitu. Kalau orang tua kan tahunya hanya di rumah saja. Iya, betul. Dengan kapasitas anak hanya sendiri, tapi kalau di sekolah banyak macam, banyak karakter yang banyak sekali, berbeda-beda. Akhirnya saya suka mengambil keputusan berdasarkan dari pendapat guru, ya adalah seperti itu. Mungkin ada pertanyaan tambahan Pak, kira-kira kalau tadi kan kasusnya selesai gitu ya Pak ya, alhamdulillah. Pernah nggak Bapak ketika kasusnya itu mangkrak gitu ya, jadi kayak tidak selesai gitu dan memerlukan waktu yang lama. Nah itu berarti Bapak selanjutnya adakah khusus gitu perlakuan dari Bapak atau bagaimana? Kalau kasus ada sih Bu, kalau kasusnya yang ngeyel gitu ya, lama begitu. Itu mungkin memerlukan tingkat kesabaran dan pengalaman gitu. Jadi ya mungkin saya baru 2 tahun atau 3 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, tapi saya rasa cukup untuk mengimbangi hal tersebut begitu. Jadi akhirnya diperlukan kesabaran begitu untuk kasus-kasus yang notabene tidak bisa diselesaikan secepat yang saya bisa begitu. Saya tidak merasa putus asa, tapi yakin suatu saat itu bisa selesai begitu. Untuk yang mangkrak-mangkrak. Ya, alhamdulillah. Jadi ada pencerahan juga dari Bapak gitu, bagaimana caranya mengambil keputusan gitu Pak ya. Mungkin terakhir nih Pak, setelah Bapak menyelesaikan kasus-kasus tersebut gitu ya, adakah manfaat yang terpikirkan dari Bapak gitu? Oh ternyata saya mendapatkan refleksi seperti ini gitu ya, atau bagaimana mungkin Pak? Ya sebetulnya untuk saya pribadi itu menambah pengalaman, jam terbang sebagai kepala sekolah, kemudian menambahkan supaya lebih bijaksana begitulah dalam menyikapi suatu permasalahan, jangan sampai gerusak-gerusuk gitu kan. Dan akhirnya itu menjadi sebuah pembelajaran, biasanya diambil cuma seperti itu. Oke. Bapak satu lagi nih Pak, pesan mungkin dari Bapak ketika nanti ketika ada istilahnya nanti para CGP gitu ya akan menjadi kepala sekolah di kemudian hari, mungkin sedikit pesan dari Bapak bagaimana ketika kita itu menghadapi sebuah kasus gitu Pak. Pokoknya kalau menghadapi sebuah kasus ya, kita perlu mempertimbangkan banyak hal dan perlu kedewasaan begitu, pengalaman, kedewasaan. Kemudian selama kita menjadi guru juga itu menjadi ujung tombak dalam pengambilan keputusan. Kan tidak langsung jadi kepala sekolah, kan guru dulu begitu ya. Nah, semisal kalau CGP dari diklat, dari pengalaman selama diklat itu bisa diambil pelajaran. Yang paling jelas untuk kepala sekolah itu harus bijaksana dalam menyikapi segala hal. Tidak cepat tapi tidak mempertimbangkan banyak hal. Harus banyak pertimbangan yang diambil. Oke, baik. Aduh Bapak, terima kasih sekali Bapak waktunya. Juga saya juga mohon maaf apabila mengganggu ya Pak ya. Sama. Nah, cukup sekian mungkin dari saya Pak. Oke, baik. Sekian percakapan tentang pengambilan keputusan oleh kepala sekolah.
Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.